Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pemeriksaan akuntansi semester 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan Audit dan Prosedur Analitis. Adapun nama saya Yulistika Amalia Siregar dan Cita Fadila. di sini saya yang menjadi pembaca pertama. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perencanaan audit, di mana dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal diantaranya masalah yang berkaitan dengan bisnis, kebijakan yang digunakan, penetapan tingkat risiko, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit, pos laporan keuangan, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan, yang terakhir sifat laporan audit. Prosedur yang harus dipertimbangkan oleh auditor yaitu yang pertama, mereview arsip korespondensi, membahas masalah yang berdampak terhadap audit dan staf. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap suatu usaha, membaca laporan keuangan interim tahun berjalan, memberikan tipe, luas, dan waktu audit, membuat jadwal pekerjaan audit, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan audit, dan melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas. B. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Yang pertama yaitu auditor menentukan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan memberikan jasa pada klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasikan mengapa klien memerlukan atau menginginkan pengauditan. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, auditor harus mendapatkan kesepahaman dengan klien mengenai kondisi kontrak kerja. Yang keempat yaitu auditor mengembangkan keseluruhan strategi pengauditan termasuk penugasan audit dan spesialis audit yang diperlukan. Untuk yang C yaitu memahami bisnis dan industri klien. Pengetahuan tentang bisnis klien membantu auditor dalam mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan, menilai kewajaran estimasi, menilai kewajaran representasi manajemen, mempertimbangkan kesesuaian standar akuntansi, dan beberapa faktor yang menyebabkan pentingnya pemahaman atas bisnis dan industri klien adalah teknologi informasi yang menghubungkan klien perusahaan dengan pelanggan dan pemasok utamanya. Yang kedua, klien telah memperluas usahanya secara global. Yang ketiga, teknologi informasi mempengaruhi proses pengendalian internal. Yang keempat, makin pentingnya sumber daya manusia dan aset tak berwujud lainnya. Yang terakhir, auditor perlu memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap bisnis dan industri klien untuk memberikan jasa yang memiliki nilai tambah pada kliennya. Untuk yang D yaitu menilai resiko bisnis klien. Ada dua resiko yang nantinya akan berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan dan biaya audit. Di antaranya yang pertama, risiko audit yang dapat diterima merupakan sebuah ukuran seberapa besar auditor menerima kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Dapat setelah pengauditan selesai dilaksanakan dan opini WTP telah diterbitkan. Ketika auditor memutuskan untuk menurunkan risiko audit yang dapat diterima, ini berarti bahwa auditor ingin lebih yakin bahwa tidak ada salah saji material dalam laporan keuangan. Dan yang kedua yaitu risiko audit bawaan, merupakan sebuah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji material dalam saldo akun sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada saudari Cita. Baiklah, selanjutnya E. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. 3 dokumen hukum dan catatan berkaitan erat yang harus diperiksa pada awal penugasan adalah akta pendirian dan anggaran perusahaan. 2.
Risalah rapat direksi, komisaris, dan pemegang saham. 3. Kontrak. Beberapa informasi mengenai kontrak harus diungkapkan dalam keuangan. Pengetahuan awal pengetahuan hukum dan catatan ini memungkinkan auditor untuk menginvestasikan bahan selama penugasan berlangsung dan menjamin bahwa pengungkapan yang pantas telah dilakukan dalam laporan keuangan. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien di masa catatan hukum yang diperlukan adalah akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan, notulen rapat dan kontrak. F. Melaksanakan prosedur analitis. Auditor melakukan prosedur analitis awal agar dapat memahami dengan lebih baik bisnis klien dan untuk menilai risiko bisnis klien. Salah satu prosedur yang digunakan adalah membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang diajukan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Prosedur analitis didefinisikan di PSA 22 atau SA 329 sebagai evaluasi atas laporan keuangan yang disusun dengan mempelajari kemungkinan hubungan antara data keuangan dan non-keuangan yang melibatkan perbandingan antara jumlah yang tercatat dengan ekspedisi yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis ini diperlukan dalam beberapa fase, di antaranya 1. Fase perencanaan, untuk membantu menentukan sifat, keluasan, dan waktu dalam prosedur pengauditan. Hal ini dibantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal penting yang membutuhkan pertimbangan khusus lebih lanjut dalam penugasan kerja. 2. Fase pengujian. Prosedur analitis ini seringkali dikerjakan selama fase pengujian audit sebagai pengajuan substantif. Untuk mendukung saldo-saldo akun, pengujian ini seringkali dikerjakan dalam kaitannya dengan prosedur audit lainnya. 3. Fase penyelesaian audit. Pengujian semacam ini merupakan penelaan akhir atas salah saji material atau masalah keuangan dan membantu auditor dalam mengambil pandangan objek akhir atas laporan keuangannya yang telah diaudit. Adapun tujuan prosedur analitis: 1. Memahami bisnis dan industri klien. 2. Menilai keberlanjutan usaha. 3. Mengindikasi kemungkinan salah saji. 4. Mengurangi pengujian terinci. 2. Data yang sama di periode sebelumnya. Beragam variasi prosedur analitis memungkinkan auditor melakukan perbandingan terhadap data klien dengan data yang sama pada satu periode atau lebih sebelumnya, dengan membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Membandingkan rincian total saldo dengan perincian yang sama pada tahun sebelumnya. Menghitung rasio dan hubungan persentase untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya. 3. Hasil ekspektasi yang ditentukan oleh klien. Budget melakukan ekspektasi klien untuk suatu periode. Auditor harus aktual karena bagian ini dapat mengandung salah saji material. 4. Hasil ekspektasi yang ditentukan oleh auditor. Perbandingan umum lainnya atas data klien dengan hasil ekspektasi muncul ketika auditor menghitung ekspektasi saldo untuk perbandingan dengan saldo aktual, sehingga auditor membuat perkiraan atas beberapa seharusnya sebagai saldo suatu akun dengan mengaitkan dengan akun neraca atau laba rugi dengan menggunakan tren proyeksi historis. 5. Ekspektasi hasil dengan menggunakan data non-keuangan. Fokus utama dalam menggunakan data non-keuangan adalah keakuratan data itu sendiri. G. Rasio-rasio keuangan. Prosedur analitis auditor seringkali memasukkan rasio-rasio keuangan yang umum selama perencanaan dan penelaan akhir dalam pengauditan atas laporan keuangan. Rasio-rasio tersebut berguna untuk memahami kejadian-kejadian
saat ini dan status keuangan dari bisnis klien serta untuk melihat laporan dari perspektif seorang pengguna laporan keuangan. Selama beberapa tahun dapat disimpan untuk tujuan perbandingan. Rasio dapat dihubungkan dengan neraca saldo sehingga perhitungan serta-merta dimutaakhir ketika jurnal-jurnal penyesuaian dibuat untuk laporan keuangan. Sekian penjelasan dari isi makalah kami. Jika ada kesalahan dalam isi makalah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.